Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Sleman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bermuajahah pada pembelajaran semester genap ini meskipun masih secara virtual. Semoga meski dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketaatan untuk selalu menjalankan ibadah dan menuntut ilmu. Mari kita isi pembelajaran semester genap ini dengan semangat baru, spirit baru agar semua cita-cita yang Ananda inginkan bisa tercapai dan ilmu yang Ananda pelajari bermanfaat baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini adalah memahami tafsir, takwil, dan terjemah. Ini adalah bab pertama mapel ilmu tafsir untuk kelas 10 program keagamaan. Ananda semuanya, mari kita renungkan. Sebagian kita mungkin pernah mendengar sebuah untaian kata yang berbunyi Lughatul Arabiyyah, Lughatul Jannah, yang artinya bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Ini tentunya bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi memang bisa dibuktikan bahwasannya bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang paling tinggi dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Keistimewaan tersebut diantaranya adalah lafadznya meskipun satu akan tetapi memiliki beberapa makna. Susunan kalimatnya yang indah, bahkan dalam pemilihan kata pun sangat serasi dan indah. Inilah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Dan manusia dengan kecerdasan otaknya yang dibekali oleh Allah mampu mengungkap makna-makna Al-Quran dan kemudian menemukan solusi dari berbagai problematika kehidupannya melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Pada bab ini anak-anak, kalian akan belajar tentang pengertian tafsir, takwil, dan terjemah dalam memahami Al-Quran. Kemudian bagaimana perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah, apa manfaat belajar tafsir, serta bagaimana adab dan syarat seseorang jika hendak atau berkeinginan menjadi seorang mufassir. Nah, Ananda akan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut insya Allah dalam bab ini. Berikut konten yang akan kita pelajari. Ada 3 garis besar. Yang pertama tafsir, takwil, dan terjemah. Ya. Sekarang silahkan Ananda simak baik-baik pemaparan materi berikut ini. Tafsir secara bahasa itu mempunyai 4 makna. Nah, at-tafsir bisa saja bermakna al-fasru yang artinya membuka sesuatu yang tertutup. Juga bisa berarti al-idah yang artinya menjelaskan dan menerangkan. At-tafsir bisa juga bermakna al-ibanah yang artinya keterangan dan penjelasan. At-tafsir juga bisa bermakna al-kashfu yang artinya mengungkap makna yang difikirkan. Dari keempat makna tersebut, kemudian ulama mulai merumuskan arti tafsir secara istilah. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat. Nah, menurut Az-Zarkashi, beliau mendefinisikan tafsir sebagai ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahi al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hukmihi, yang artinya ilmu tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmah darinya. Silahkan Ananda fokus pada kata menjelaskan makna-makna Al-Quran, makna-maknanya. Ini berarti mengacu pada makna etimologi at-tafsir, yaitu al-idah, yaitu menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan menurut Az-Zarqani, tafsir adalah ilmun yubahatsu fihi 'anil Qur'an min haitsu dilalatihi 'ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Hampir sama dengan apa yang dikatakan Az-Zarkashi, cuma ada tambahan biqadri taqah al-basyariyah yang artinya
Usaha menerangkan tersebut adalah menurut kemampuan manusia, karena ilmu manusia dengan ilmu Allah tentunya berbeda. Ya. Dari definisi secara bahasa dan istilah tersebut bisa disimpulkan bahwasanya tafsir adalah penjelasan atau keterangan tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ilmu tafsir berarti ilmu yang membahas bagaimana cara menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun pengertian takwil secara bahasa memiliki 3 makna. Yang pertama al-aulu, yang berarti kembali atau mengembalikan. Yang kedua al-iyalah, yang berarti pengendalian dan mengendalikan. Dan yang terakhir yaitu al-mal, yang berarti tempat kembali atau kesudahan. Sedangkan menurut terminologi bisa diklasifikasikan dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut ulama mutaqaddimin, yang kedua menurut ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin ini adalah ulama-ulama zaman dahulu yang hidup di antara abad 1 Hijriah sampai kurang lebih abad ke 300 Hijriah. Sedangkan ulama mutaakhirin adalah ulama yang hidup setelah abad 300 Hijriah. Menurut ulama mutaqaddimin, takwil itu sinonim dari tafsir. Jadi nggak ada bedanya tuh sama takwil, sama tafsir. Artinya takwil itu ya tafsir, tafsir itu ya takwil. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, takwil adalah memalingkan pengertian suatu lafadz dari makna yang rajih, jelas, kepada makna yang marjuh karena adanya dalil yang mengikutinya. Jadi misalkan satu kata doroba itu artinya memukul, akan tapi ternyata doroba itu artinya tidak hanya memukul, bisa saja misalkan doroballahu mathalan artinya Allah memberikan contoh, artinya memberi contoh itu termasuk salah satu makna dari kata doroba. Nah, dari pemaparan tersebut, definisi tersebut bisa kita simpulkan ternyata ulama mutaakhirin lebih banyak memberikan peranan akal yang dapat diambil dari kata memalingkan, sorf. Kata ini tidak digunakan dalam definisi tersebut kecuali dengan menggunakan akal pikiran. Dari pengertian ini kemudian berkembanglah kegiatan tafsir bir-ra'yi. Contoh dari usaha takwil yaitu silahkan lihat Quran surat An-Nahl ayat 16 surat ke-16 ayat ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya mereka para malaikat yakhafuna rabbahum takut kepada Tuhan mereka min fawqihim dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Menurut ulama salaf, kita tidak tahu maksud dari kata di atas pada ayat tersebut. Nah, maksud dari kata malaikat kok takut kepada Tuhan dari atas mereka itu maksudnya apa? Nah, menurut ulama salaf atau mutaqaddimin, kita serahkan sepenuhnya makna dari ayat tersebut kepada Allah dan Maha Suci Allah dari keberadaannya baik di atas maupun di bawah. Padahal Allah itu tidak bisa didefinisikan ada di bawah atau di atas. Nah, sedangkan menurut ulama mutaakhirin atau ulama kholaf, maksud kata min fauqihim dari atas itu adalah ketinggian dan kebesaran. Jadi min fauqihim dari ketinggian dan kebesaran. Maksudnya adalah mereka para malaikat itu takut dengan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sedangkan perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir itu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum. Jadi yang ayat-ayatnya sudah jelas, ayat-ayatnya sudah jelas dan memuat tentang ayat-ayat hukum. Sedangkan yang takwil itu berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus atau masih samar atau ayat mutasyabihat. Yang kedua, perbedaan tafsir. Tafsir itu bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kalau takwil menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh Al-Quran tanpa meyakini bahwa demikian yang dikehendaki oleh Allah. Karena takwil itu menggunakan akal pikiran. Sedangkan kalau tafsir ini itu ketika ada dalil yang menguatkan penafsiran, kita bisa saja menegaskan bahwa bisa jadi demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Nomor 3,
kalau tafsir itu menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayat, artinya melalui pendekatan riwayat hadis ataupun itu dari sahabat. Sedangkan kalau takwil itu menerangkan makna ayat melalui pendekatan dirayat, keilmuan atau logika. Yang keempat, menerangkan makna-makna yang tersurat kalau tafsir, sedangkan kalau takwil menerangkan makna-makna yang tersirat. Yang kelima, kalau tafsir itu menerangkan makna kalimat baik makna hakiki maupun majazi yang bersifat majaz, sedangkan kalau takwil menerangkan makna batin atau menerangkan hakikat yang dikehendaki, makna-makna yang tersembunyi. Yang terakhir, kalau tafsir itu penjelasan makna dalam tafsir telah diberikan oleh Al-Quran. Sedangkan kalau takwil, penjelasan makna dalam takwil diperoleh melalui eksplorasi dengan memanfaatkan ilmu alatnya, bisa itu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk tugas dan yang lainnya akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.